Deklarasi Elisa Kambu dan Haji Ahmad Nausrau sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya dipadati ribuan massa pendukung pada Selasa 27 Agustus 2024 di alun-alun Aimas. Massa pendukung mengawal pasangan calon dalam konvoi mobil dan motor dari kota Sorong menuju Aimas terlihat sangat antusias. Bahkan hujan yang begitu deras pun tidak menyurutkan semangat mereka dalam pengawalan itu. Massa semakin terhipnotis ketika pasangan calon gubernur dan wakil gubernur didampingi istri tercinta dan jajaran partai pendukung memasuki alun-alun Aimas dengan iringan suling dan tambur. Sebelum kami nyatakan dukungan, deklarasi sekaligus pembacaan dari ketua-ketua relawan Provinsi Papua Barat Daya. Kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara dukungan deklarasi hari ini. Deklarasi relawan Elkan Provinsi Papua Barat Daya. 1. Kami relawan Elkan Center se-Provinsi Papua Barat Daya berada di garda terdepan dalam turut mendukung arah kemajuan daerah, proses demokrasi dan mendukung kepemimpinan yang visioner, berintegritas dan sejalan dengan visi gerakan perubahan. Yang kedua, kami relawan Elkan Provinsi Papua Barat Daya mendukung penuh tegaknya Pancasila dan lahirnya pemimpin daerah yang mampu membawa Provinsi Papua Barat Daya menjadi negeri percontohan di setanah provinsi, khususnya Provinsi Papua Barat Daya. Yang ketiga, kami relawan Elkan Center se-Provinsi Papua Barat Daya dengan ini menyatakan dukungan secara LIN kepada Bapak Elisa Kambu SOS dan Bapak Haji Ahmad Nausrau SPDI sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam Pilkada serentak di tahun 2024. Demikian naskah deklarasi ini kami sampaikan sebagai maklumat politik relawan Elkan Center se-Provinsi Papua Barat Daya. Dan selanjutnya relawan Elkan Center se-Provinsi Papua Barat Daya akan menggalang segenap potensi mulai dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Mebrat dan Kabupaten Tambrau untuk memenangkan Bapak Elisa Kambu SOS dan Bapak Haji Ahmad Nausrau SPDI sebagai calon wakil gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024. Dibuat di Sorong pada tanggal 27 Agustus 2024 tertanda ketua mengetahui semua ketua-ketua relawan Agus Buluk Labna. Demikian deklarasi kami. Pesan saya bagi semua tim relawan. Ini saya pikir bisa dilihat persiapan matang, masyarakat juga hadir semua dan sangat meriah, sangat diberikan apresiasi luar biasa oleh masyarakat dengan datangnya pendatang baru seperti Pak Elisa, tapi beliau juga adalah putra asli Papua Barat Daya. Artinya beliau balik ke kampungnya untuk mengabdikan, memberikan sisa umurnya untuk tanah Papua Barat Daya. Ya. Strategi pemenangnya bagaimana? Bicara strategi pemenangan, kami ada ketua tim yang nanti akan dipimpin langsung oleh ketua tim kami. Pasti kalau kami membocorkan strategi pemenangan akan dicontoh dengan kandidat lain. Oleh karenanya kami tidak akan pernah membocorkan strategi pemenangan karena strategi pemenangan itu adalah kunci dasar kemenangan kami. Ibu kapan didaftarin? Insya Allah besok. Insya Allah besok. Pendaftarannya nanti seperti apa? Bagaimana? Konsepnya nanti seperti apa? Seperti biasa saja dengan tim pemenangan, lalu beberapa tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan partai-partai yang pastinya ketua-ketua DPD yang mendukung beliau menjadi kandidat Cawagup dan Cagup. Beliau sudah resmi jadi kader Gerindra? Kalau Gerindra iya dong, kan udah B1 udah turun dari beliau dari hari Jumat yang lalu. Sudah insya Allah tidak kemana-mana, kami tetap sesuai arahan dan petunjuk dari pimpinan pusat begitu.
Sudah 15 tahun. Itu 2 periode saya di Provinsi Papua. Kemudian sekarang periode pertama DPR RI dan saya akan lanjutkan lagi periode kedua tanggal 1 Oktober dilantik. Dan tentunya saya bukan saya bisa ukur dari sekian bupati-bupati yang ada di seluruh Papua yang wali kota kan kinerjanya cukup baik. Makanya beliau saya ajak untuk bergabung ke Gerindra untuk kita usung jadi calon gubernur Papua Barat Daya. Karena banyak program beliau yang cukup berhasil di kabupaten yang beliau pimpin di Asmat. Selama 10 tahun infrastrukturnya juga beliau bangun ya, walaupun itu daerah yang mungkin 1 kilometer itu bangun dengan anggaran 22 miliar ya. 1 kilo itu bangun Asmat itu anggarannya 22 miliar jalan. Tapi beliau bisa memanfaatkan dan menggunakan anggaran infrastruktur yang terbatas, anggaran pendidikan yang terbatas, anggaran kesehatan terbatas untuk membangun semua kebutuhan dasar masyarakat di Asmat. Dan hari ini jalan, kemudian fasilitas umum seperti pelabuhan, bandara beliau sediakan, rumah sakit di Asmat itu salah satu rumah sakit terbaik di seluruh Papua untuk level kabupaten kota ya. Nanti kalau teman-teman ada waktu bisa lihat bahwa Asmat ini memiliki salah satu rumah sakit terbaik dengan fasilitas dan dokter yang sangat siap untuk bisa melayani masyarakat Asmat. Dan pendidikan juga luar biasa beliau berikan perhatian ya. Tapi juga masyarakat hari ini butuh figur yang sederhana yang bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Hari ini orang di Papua tidak mau pemimpin yang kayak eksekutif, tapi harus pemimpin yang bisa berkomunikasi dan menyelesaikan masalah di masyarakat di lapangan, bukan di kantor. Itu beliau salah satu orang yang saya lihat ya selama ini cukup aktif di lapangan, turun bertemu masyarakat, bercerita, berkomunikasi, menjawab apa yang masyarakat inginkan dan beliau eksekusi. Ada yang menarik tadi Pak, jika dia tidak menang sini Bapak akan balik dia tariknya ke sana untuk membangun. Ya kalau pemerintah tidak pakai kita bawa, karena di beberapa provinsi juga krisis figur. Gitu. Saya pikir beliau masih salah satu yang layak dan mungkin kalau beliau maju Papua Selatan pasti orang Selatan pilih. Mungkin Asmat bisa 90% sampai 80% dukung full. Jadi sangat terbiasa apabila masyarakat. Iya, kalau beliau maju di Selatan pasti Asmat bungkus. Itu, saya yakin beliau akan menang mutlak di Papua Selatan jadi gubernur 1 putaran. Tapi karena beliau memilih pulang kampung ya kita dukung di sini. Itu. Dan saya bawa beliau ke Asmat waktu dari masih jadi bupati, saya sudah dukung sampai selesai dan sekarang maju gubernur saya dukung lagi. Asmat dan Papua Barat Daya kan beda, topografinya beda. Jadi kalau Tuhan izinkan saya masuk di Papua Barat Daya, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah akan mengumpulkan semua pemangku kepentingan yang ada di wilayah Papua Barat Daya untuk berdialog, melakukan pemetaan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di wilayah ini. Nanti dari kajian itu, ini harus kita libatkan kajian dari berbagai pihak, lakukan kajian. Kajian itu yang kita gunakan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan di wilayah ini. Kita akan melihat mana yang menjadi prioritas di wilayah ini. Apakah sumber daya manusia? Kalau sumber daya manusia ini kan 2 hal yang paling penting. Kesehatan dan pendidikan. Atau apakah infrastruktur? Atau apakah keadaan sosial? Keadaan sosial ini kan berkaitan dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan. Nah, sehingga kita akan melakukan pemetaan itu, baru kita rumuskan hasil pemetaan itu, baru kita hadirkan melalui kebijakan yang bisa kita laksanakan. Kalau itu yang memang urgensinya untuk urus manusia, maka prioritas kita akan kita arahkan kepada sumber daya manusia itu. Kita mulai dari manusia itu sejak ada di kandungan, lahir, hidup, dan pertumbuhannya sampai sekolah, dan kalau bisa sampai dan menyediakan lapangan kerja. Nah, hal yang berikut, kalau orang sekolah, belajar, sehat, bekerja, orang bekerja ya dia harus sehat dulu baru dia bisa kerja. Maka kesehatan itu menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk kita fokus. Berikan pelayanan gratis untuk rakyat kita yang memang perlu kita asuransikan. Nah, sehingga mereka sakit, mereka tidak pikir lagi, aduh saya mau ke rumah sakit nanti biaya mahal.
tapi dia beranikan diri pergi ke rumah sakit karena sudah diasuransikan sana. Sudah bisa dijamin untuk mereka bisa melakukan, menjalani proses kesehatannya, pemeriksaan dan lain sebagainya. Perawatan apalagi. Nah, ini yang menjadi prioritas. Kalau itu memang kaitan dengan daerah-daerah tertentu yang harus mereka tidak bisa berkembang karena akses, ya, infrastrukturnya belum tersedia. Daerah Kokoda, daerah Tamrau, mungkin juga di daerah dataran Kabupaten Sorong ini, di daerah-daerah tertentu yang memang jalan belum bisa terjangkau. Masyarakat mau berakses tidak bisa. Nah, kita fokus di situ. Sehingga satu wilayah dengan satu wilayah yang lain kebutuhan tidak bisa sama. Nah, ya, kalau yang sudah siap macam di kota, berarti apa yang harus kita pikirkan? Kota ini kan orang butuh keamanan. Mereka butuh tidur nyenyak, tidak bisa diganggu karena banjir, listrik padam, atau kebakaran, atau orang perkelahian, orang mabuk dan lain sebagainya. Berarti pendekatannya berbeda-beda. Jadi intinya kita sesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Provinsi Papua Barat memang satu provinsi, tapi di beberapa wilayah itu pendekatannya harus berbeda. Kita sesuaikan dengan karakteristik wilayah itu, budaya, dan memang kebutuhan yang mendesak di wilayah itu. Oke.